Baik, untuk acara selanjutnya ada sesi talk show mengenai teknologi dan kolaborasi dengan para narasumber. Yang pertama ada Bapak Handi Widya selaku Chief Eksekutif PT Triadi Bersama atau Antaraja. Dipersilakan maju Bapak. Boleh silakan duduk Pak. Baik, dan untuk narasumber selanjutnya ada Bapak Haris Gustanjung Jaya selaku PT Selalu Siap Solusi atau Kirimin Aja. Silakan maju Bapak, dipersilakan untuk duduk. Untuk pada sesi talk show kali ini kita akan dipandu oleh Bapak Yan Henry selaku Wakil Ketua Bidang Fulfillment LDI. Kepada Bapak Yan Henry kami persilakan untuk maju Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kayaknya kurang semangat ya. Nanti mungkin pada saat interaksinya sudah berjalan, saya yakin semua akan lebih semangat dan pengen banyak interaksi sama narasumber. Tapi sebelum kita mulai, saya berterima kasih untuk semua partisipan yang sudah hadir, baik itu yang bisa hadir dari pagi tadi juga yang juga sudah hadir saat ini, dan hormat saya buat Ketua Umum, Dewan Pembina, Penasehat, dan semua jajaran pengurus ALDI di pusat. Pagi hari ini saya ditugaskan untuk memandu sebagai moderator untuk sesi teknologi dan kolaborasi. Sesi yang menarik ya Bapak Ibu sekalian, yang nanti juga akan dibawakan secara casual. Nanti jangan kaget kalau interaksi kami di sini tuh kok nyantai banget gitu ya. Karena nanti akan kami kemas dengan dialog yang cair supaya nanti Bapak Ibu juga bisa relate dengan mudah dan berinteraksi dengan lebih rileks gitu. Tapi sebelum itu saya perkenalkan tadi yang sudah disebutkan oleh MC. Narasumber yang pertama adalah Bapak Handi Widya. Bapak Handi Widya bergabung dengan grup Antaraja dari tahun 2019, menangani product development dan strategi, dan ditunjuk sebagai CEO dari 2023 ya Pak ya? 23 untuk memimpin Antaraja. Mungkin diantara kita sudah tahu brand Antaraja karena salah satu leading courier company yang banyak digunakan oleh platform e-commerce juga. Pak Handi jebolan Universitas Parahyangan, betul ya Pak Andi ya? Saya pengen meng-highlight karena ada universitas, ada akademisi juga yang hadir. Saya rasa perlu untuk memberikan acknowledgement untuk alma mater mereka juga gitu. Jadi saya mohon bantuan Bapak dan Ibu juga untuk memberikan applause buat Pak Handi Widya. Terima kasih sudah hadir Pak Handi. Yang kedua, yang gak kalah keren juga ini, yang nantinya mereka setelah saya panggil Pak, saya akan panggil mereka dengan sebutan Bro gitu. Keren ya? Nah, karena udah keren. Yang kedua adalah Bapak Faris. Bapak Faris, saya bacakan lengkapnya nih, walaupun ada di belakang saya. Bapak Faris Gustanjung Jaya, founder dan CEO Kirimin Aja, platform agregator. Yang nanti detailnya akan diceritakan oleh Pak Faris sendiri. Pak Faris lulusan Amikom Yogyakarta. Jadi ini satu kebanggaan juga dari kota Jogja, diwakili oleh Pak atau Bro Faris dalam hal ini untuk memberikan nanti informasi, sharing, pengalaman, insight untuk teknologi dan kolaborasi sebagai topik yang akan kita bahas. Saya juga minta tolong untuk sambutan Bapak dan Ibu juga untuk Bro Faris juga. Terima kasih Bro Faris sudah datang. Nah, jadi Bro kita yang keren-keren ini pagi hari ini akan berbagi insight nih. Tapi sebelum mereka berbagi insight,
kayaknya akan lebih menarik kalau kita kasih kesempatan dulu satu persatu untuk introduce who they are, company-nya apa. Mungkin dari kita tahu antar aja atau kirimin aja. Tapi bertanya-tanya, kenapa namanya mirip ya? Apakah mereka adik kakak? Nanti mereka yang akan jelasin kan gitu ya. Jadi kalau kita berasumsi ini acara aja kali ya gitu, karena semuanya semuanya ada ajanya gitu. Ya udah datang aja kalau gitu, ya kan? Terima kasih. Nah, nanti kita dengarkan satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Bro Handi dulu kali ya. Antar aja itu yang kami tahu itu kan sebuah kurir company ya Pak ya. Apakah itu hanya ngelakuin kurir aja Bro atau ada yang lain gitu? Mungkin boleh diceritain nih sama Bro Handi supaya kita audiens juga lebih paham dan kenal lebih baik gitu. Karena dalam hal ini yang kita tahu mungkin hanya ada layanan pengiriman, ternyata mungkin ada aja yang lainnya gitu, ya kan? Nah, monggo silakan Bro Handi, waktu dan tempat boleh. Jadi boleh ya, tema pertamanya tuh tentang ajahnya dulu. Aja. Gitu ya. Tadi saya tanya, udah ada yang patenin atau hakiin ajanya belum sih? Kalau belum ya mungkin habis ini ada yang mau daftar gitu kan. Karena aja udah di mana-mana nih. Tapi nggak disetting juga ya. Nggak Jadi akhirnya bareng sama Mas nggak Fahri. disetting. Sama Bro Faris nih ajah juga gitu enggak? Iya, enggak disetting. Ya, tapi mungkin klarifikasi dulu, memang kalau secara hubungan perusahaan nggak ada hubungan. Nanti mungkin Bro Faris juga bisa bisa ceritain. Tapi mungkin cerita sedikit dari saya mewakili Antar Aja gitu ya. Memang Antar Aja ini perusahaan kurir. Baru berdiri 2018. Jadi pemain baru lah mungkin ya di industri ini. Termasuk saya juga gitu. Saya juga kalau ditanya nih supaya sebagai narasumber gitu, kayaknya akan bisa paling kasih ya sedikit insight atau sharing apa yang saya alamin gitu. Karena background saya juga bukan di logistik, jadi mohon maaf Pak dengan keterbatasan mungkin. Saya baru 6 tahun di logistik ini sebenarnya. Sebelumnya latar belakang di industri-industri lain, banyak di perbankan dan multi finance gitu. Tapi ketika Antar Aja ini berdiri, memang dari sisi mungkin tadi dibilang pelaku industri, ya pasti banyak hal yang namanya jalanin bisnis gitu ya, peluangnya tuh apa gitu ya. Dan sebenarnya kalau tadi mengutip sedikit Pak Nofrizal, pasti semua industri juga mencoba untuk change gitu ya, untuk melihat gitu. Induknya Antar Aja ini adalah ASA. ASA itu mungkin kalau teman-teman banyak yang sering dengar, itu adalah perusahaan rental mobil sebenarnya. Mungkin terkenalnya dari sisi itu, perusahaan rental. Tapi melihat memang industrinya sedang berkembang, dan ASA rental juga startnya kan mulai pasti ada lah ya, nyewa-nyewain truk juga buat kepentingan logistik. Jadi ya namanya pelaku bisnis ya, pasar ini memang jadi menarik untuk mulai dilihat gitu. Apalagi proses digital itu sangat menarik sehingga membuka peluang juga untuk pemain-pemain baru mulai bisa ngambil peranan juga. Karena kepentingannya untuk industri yang lebih besar memang tadi ya, pasti namanya industri kalau nggak digoyang-goyang tuh nggak bisa gerak cepat. Saya selalu percaya itu gitu. Jadi ASA juga bertransformasi membentuk sebuah menuju ke tadinya rental jadi logistik gitu. Nah mulailah saya, tapi terus terang karena bukan sebagai bagian dari founder pertama, mungkin Pak Jimmy itu lebih lama tuh dari saya gitu ya. Jadi saya nggak bisa cerita banyak kenapa akhirnya namanya aja gitu. Tapi secara ini akhirnya memang Antar Aja berdiri karena ada pertumbuhan juga waktu itu di e-commerce. Dan memang itu adalah sesuatu yang butuh banget untuk digerakkan dari sisi perusahaan kurir. ASA-nya sendiri juga pengen melakukan perubahan dari sisi perusahaannya untuk bisa ikut berperan, berkontribusi di dalam sisi logistiknya. Jadi ada ASA-nya yang dulu rental, juga punya ASA logistik yang betul-betul khusus untuk bisa men-serve kendaraan-kendaraan untuk kepentingan logistik. Antar Aja dibuat sebagai perusahaan kurir company, dan sebenarnya ada satu lagi juga, Titip Aja namanya. Jadi Aja lagi juga nih. Gitu ya. Antar titip, oke. Antar titip gitu ya. Mungkin ada yang lain. Titip Aja itu adalah fulfillment. Ya, kirimin aja enggak sih ya, beda nanti Bro Faris yang.
Jadi ada dua dari sisi itu yang memang kita bangun hampir berbarengan. Karena kepentingan melihat secara total logistik itu menjadi sebuah yang memang perlu dikolaborasikan. Jadi kolaborasi pasti, ini saya jump in sedikit langsung ya. Silakan. Karena untuk langsung ke arah internal sendiri pun ada kolaborasinya. Karena kan pasti tadi dengan regulasi yang berbeda-beda, sebenarnya memang akhirnya akan ada beberapa PT jadinya kan. Itu yang mendasari akhirnya kita membangun Antara Aja dan Titip Aja, dan syukur ya mulai kita bisa jalan sampai hari ini, dan ya banyak kita juga belajar banyak dari kejadian-kejadian yang ada di industri seperti apa, marketnya seperti apa, dan ya amin sampai hari ini kita masih bisa terus berjalan dengan cukup baik, dan semoga terus juga bisa terus memberikan kontribusi lah buat perkembangan logistik secara keseluruhan di Indonesia. Wah, kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ini tadi Bro Handi langsung bilang jump in aja. Itu sebenarnya saya pengen bilang, iya, go please, go ahead. Mempermudah pekerjaan saya sebagai moderator sebenarnya. Karena saya langsung mau dibalikin dari aja langsung ke kolaborasi gitu. Saya bisa langsung skip 2 pertanyaan gitu kan. Tapi dari apa yang Bro Handi sampaikan tadi kita jadi tahu gitu ya, ternyata berangkat dari grupnya ASA ini yang sudah berkecimpung di logistik, berkembang ke kurir, dan juga ada kolaborasi yang sudah terjadi sebelum ke market lebih jauh gitu ya. Jadi dari dalamnya juga DNA-nya juga udah DNA kolaborasi nih. Ini menarik gitu kan. Nanti kita explore lebih jauh ya dari sisi grupnya Antar Aja, Titip Aja, dan ASA ini sudah sampai sejauh mana gitu. Tapi kita kasih kesempatan untuk Bro Faris dulu untuk cerita, karena mungkin angle-nya agak beda nih. Namanya aja mirip, tapi kayaknya saya yakin dari apa yang saya lihat di contekan beda gitu. Mungkin Bro Faris bisa cerita gitu tentang Kirimin Aja. Kenapa milih nama Kirimin Aja, dan kenapa milihnya sebagai platform bukan sebagai pemain kurir yang punya operasional fisik, yang heavy on asset, tapi lebih kepada platform gitu, Bro. Perkenalan dulu, nama saya Faris. Salam kenal semuanya. Saya dari Jogja. Background saya di teknologi. Jadi saya kuliah di Universitas Amikom. Tadi itu adalah Universitas Teknologi, Mas. Jadi hobi saya emang coding. Nah, jadi akan saya cerita sedikit dan klarifikasi masalah nama, Mas. Jadi, oke. Benar. Jadi kalau yang namanya aja kan kayaknya ada grup sebelah juga ada. Kita ketika ngomongin Kirimin Aja, kita bagian fokus itu kita fokus orang yang kirim. Kalau Antar Aja fokus kepada operasional, dan kita tidak ada persaudaraan, dan kebetulan namanya sama. Nah, saya akan sedikit cerita kenapa sih Kirimin Aja ini dibuat, dan Kirimin Aja ini kita mencari seller sebenarnya, Pak, dari sisi sellernya, bukan dari sisi operasional logistiknya. Jadi di situ pada saat pandemi saya sebagai founder melihat ada problem. Yang pertama yang kita lihat adalah problem cash on delivery pada saat itu, COD, Pak ya. Jadi COD di situ saya bertemu teman saya, dia sebagai seller, dia langsung direct ekspedisi pada saat itu. Dia memiliki problem adalah cash flow. Pertama dia melakukan pengiriman, ketika barang sampai dia baru menerima uangnya itu pada saat itu 14 sampai 21 hari. Nah, saya berpikir di situ, saya coba integrasikan salah satu kurir. Pada saat itu kita bukan agregator, jadi lebih banyak nalangin. Sebenarnya finansial berkedok logistik, Pak. Gitu. Finansial berkedok logistik. Oke. Nanti kita kasih kalau Bapak Ibu udah mau nyiapin pertanyaan terkait statement barusan, monggo udah dicatat duluan gitu ya. Oke. Kenapa makanya bentuknya nggak nalangin aja tapi kirimin aja dan Ini, Pak. Itu ada divisi, Pak. Ada divisinya, Bro. Betul. Jadi dari situ kita melihat bahwa cash flow teman-teman UMKM itu hampir 14 hari sampai 21 hari. Nah, dari situ kita campaign dan berbicara beberapa seller, alhamdulillah kita growth pada saat itu. Kita growth, pertumbuhan kita eksponensial, dan kita melihat lagi ke customer voice, artinya apa sih problem mereka.
problem mereka ternyata permintaan customernya mereka atau pelanggannya mereka minta dengan berbagai macam ekspedisi. Artinya ada customer A, dia pengennya pakai menggunakan A, bayar ini menggunakan A. Nah, akhirnya kita berkolaborasi dengan beberapa ekspedisi. Nah, itulah baru kita sebut agregator di situ. Jadi setahun berjalan finansial tadi baru kita sebut agregator. Nah, dengan perjalanan itu sekarang alhamdulillah Kirimin aja udah 4 tahun lebih kita berjalan dan operasional kita di Jogja. Nah, tadi yang Bapak sampaikan juga karena kita basic dari Jogja dan perusahaan dari Jogja, dan kenapa kita nggak mengembangkan ke operation? Karena menurut kita sudah ada ahli-ahlinya lah. Kita nggak akan arah ke sana, tapi kita lebih banyak, saya percaya bahwa teknologi ini lebih cepat cara ekspansinya, Pak, gitu. Dibandingkan teman mungkin ya, kalau teman-teman mungkin secara tadi grup asa, secara finansial pasti udah kuat, cara pembelian kurirnya dan segala macam mungkin lebih kuat. Makanya kita memilih tetap di jalur teknologi, Pak, gitu. Nah, kirim aja sekilas tentang itu. Dan saya juga kebetulan punya servisin aja lagi, Pak. Nah, sekarang servisin aja ini lebih menyervis kendaraan-kendaraan. Sekarang kita lagi sama-sama PNM sama Pegadaian. Jadi cabang-cabangnya kita servis. Nah, teman-teman kurir yang punya logistik, kalau kan banyak motornya nih gitu kan, kalau mau diservis bisa juga gitu kan. Catat ya, boleh ya. Kalian promosi lah ya gitu. Oke. Servisin aja. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak, dari saya. Gitu. Wow, kasih aplaus dong buat Bro Faris. Ini menarik nih. Ini satu informasi yang baru buat saya aja, mungkin sama-sama anak logistik, tapi saya juga baru tahu ternyata selain antar bisa titip, selain kirim bisa servis gitu ya. Jadi mereka udah mikirin pengembangan bisnisnya yang berlabel aja ini udah beberapa langkah ke depan. Tapi untuk tema yang kita bahas pagi hari ini tentang teknologi dan kolaborasi ini menarik karena sebagai background sektor logistik itu dulu agak jauh dari teknologi. Mungkin cenderung kita agak ketinggalan, betul ya Pak ya, zaman dulu ya Pak ya. Kita dibilangnya suka dikasih label, dia konvensional, dia nggak tech based gitu ya. Rada sebel juga sih gitu, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, tapi beberapa tahun belakangan ini dengan e-commerce, era perdagangan digital, kita didorong, dipaksa untuk masuk ke dalam ranah teknologi, antara berubah, beradaptasi atau punah gitu. Rekan-rekan kita, bro kita ini dari perwakilan dari Asa Group dan Antar Aja dan juga dari Kirimin Aja ini udah masuk nih, nyemplung. Ada yang mulai dari group of corporations yang memang punya basis kekuatan korporasi, ada yang mulai dengan startup model. Tapi dua-duanya menarik karena dua-duanya pasti ada angle pembelajaran yang kita bisa petik ya pastinya. Bagaimana sih dari sisi korporasi ya pasti banyak aturan kan? Banyak aturan. Startup fleksibelnya gila-gilaan gitu kan. Pokoknya bisa nyambung lah gitu kan. Belum ada urusan bisnisnya, sambungin aja dulu, API aja dulu ya kan. Kadang-kadang kita jualan API-nya dulu, connect dulu baru ngomongin business development gitu ya. Nanti kita coba tanya ke Bro Handi dan Bro Faris, bagaimana sudut pandang mereka ini teknologi dibawa ke market untuk kolaborasi. Karena kan tidak semuanya yang diajak kolaborasi itu sudah langsung bisa berkolaborasi. Apakah sikapnya dari grup mereka ini membantu, kalau udah sini gua bantu kalau kayak gitu, atau mereka ketemu situasi-situasi yang menarik nih, begitu ngajak kolaborasi pakai teknologi, ada yang rekan yang mau diajaknya ini punya keterbatasan, bagaimana sikapnya? Karena kan kolaborasi berarti harus saling membantu dong, bukannya mengharapkan satu pihak, karena kita harus balik ke DNA kolaborasi ini, dua-duanya harus diuntungkan. Kalau tidak diuntungkan dua sisi, namanya bukan kolaborasi, namanya mau menang sendiri gitu. Ya, gimana tuh bro? Karena kan pasti corporate directions-nya terus sudah punya aturan grupnya, grup gede gitu kan. Apa mandatnya waktu itu ketika teknologi ini jadi basis operasinya gitu kan? Karena melayani e-commerce dan customer online yang lain. Dan begitu pun juga nanti pertanyaannya setelah Bro Andi menjelaskan, Bro Aris juga mungkin cerita angle
sebagai startup ini gimana sih ngajakin kolaborasi? Dari cerita sempat sama seller ya, banyak interaksinya ya. Jadi mungkin kalau bisa, mungkin dari Bro Hadi mungkin bisa cerita dari angle teknologinya gimana di bawah itu ya. Iya, pertanyaan menarik Bro. Tapi memang yang pertama ya kita percaya apa yang akan benar-benar bisa merubah banyak hal itu memang dari sisi teknologinya. Makanya tadi yang saya bilang juga akhirnya memang dengan industri yang sangat menarik ini dan banyak orang juga bisa mau masuk, pemain yang baru memang pasti akan harus punya keunggulan. Dan keunggulan bisa salah satunya adalah penerapan teknologinya. Karena memang, tapi balik lagi teknologi itu saya selalu percaya akan jadi milik semua orang. Karena saking cepatnya sekarang. Siapapun yang mulai, habis itu ya semua harusnya bisa pakai. Gitu. Itu semangat DNA tadi soal kolaborasi juga. Karena sebenarnya teknologi itu kan harus membantu semuanya jalan. Walaupun pasti ada, sebaik lagi saya sebagai pelaku bisnis, ada kayak advantage-nya untuk yang di depan pertama. Contoh buat dalam konteksnya Antaraja, ketika Antaraja mulai jalan dengan masuknya kan pasti tadi yang dibilang Bro Yan, tergantung mandat segmennya mau kemana dulu gitu kan. Ketika masuk di e-commerce, mau nggak mau teknologi itu jadi yang peranan penting pertama kan. Karena semua proses dengan order masuk sebanyak itu kita bukan ngomong soal proses jalannya aja ya. Flow proses data sebanyak itu setiap detik masuk itu aja kan itu juga jadi PR buat teknologi. Kalau memang akhirnya semua tracking segala macam. Jadi pertama kali mandat itu dilakukan di Antaraja ya Antaraja tadi dengan gaya mungkin sedikit ada startup, ada korporasi gitu ya. Saya harus bilang agak combine. Corporate startup katanya. Corporate startup lah gitu ya. Kalau tanya corporate kan akhirnya nyari dong kolaborasinya sama siapa. Kebetulan kita punya akhirnya dapat shareholder yang udah punya di Cina terus terang. Sunfung namanya. Itu yang memang sudah punya teknologinya. Jadi kan salah satu kalau namanya strategi corporate untuk mulai masuk dan bisa setup cepat, ya ambil dulu aja. Itu kan kolaborasi juga gitu ya. Jadi kita ambil dulu. Gitu. Walaupun saya juga cukup senang dan bangga sama teman-teman semua di Antaraja. Dalam 3 tahun ini kita hampir semua udah bisa berubah ke in-house semua lagi. Jadi itu kan awal untuk start tadi. Karena teknologi itu milik bersama. Teman-teman juga happy tuh dulu saya ingat tim founder untuk yang di Antaraja itu 1,5 bulan kalau nggak salah sekitar 30 orang IT ke Cina yang mau prak-ngaprik lah semua belajar di situ gitu. Dibawa ke sini jalan beberapa tahun ya akhirnya semua udah mulai bisa kita lakukan sendiri gitu. Dan itu menurut saya contoh akhirnya jalannya bisa seperti itu untuk lebih cepat. Yang kedua tadi Bro Yan yang menarik tentang absorbnya dari stakeholder yang lain. Saya mungkin langsung kasih poin terhadap apa yang terjadi belakangan ini aja. Makanya saya jadi kenal sama Bro Faris. Ya teman-teman tim juga lagi kerja banyak bareng lah sama timnya Bro Faris dikirimin aja. Jadi bukan ketemu di sini gitu. Jadi kita memang lagi banyak pengen belajar juga. Karena berarti mereka hashtagnya jalanin aja. Jalanin lah. aja. Menarik. Kalian kalau Bro Faris tadi karena startup, nanti dia ujung holding di atasnya semua aja katanya. Tapi prinsipnya ketika melihat misalnya segmen tadi, ada segmen yang menarik yang tadi diceritain Bro Faris di depan tentang seller-seller sosial media. Saya juga percaya akhirnya teknologi itu nggak bisa tadi di-own sama satu orang kan. Karena ngebangun tadi struktur operasional teknologi logistiknya aja udah luar biasa menurut saya. Dan itu juga sangat kompleks. Ketika kita mau masuk ke segmen, tadi kalau ketemu seller gitu, dengan tadi yang dibilang sama Bro Faris, kebutuhannya beda-beda. Absorptionnya terhadap mau teknis jalannya seperti apa. Akhirnya kan perusahaan yang kayak di Antaraja, wah untuk dalemin hanya dari sisi segmen itu aja, itu juga perlu resources, perlu waktu yang banyak. Makanya akhirnya kalau buat Antaraja secara prinsip, wah dapet nih teman yang bisa berkolaborasi. Karena sebenarnya mereka udah terus terang Bro Faris sudah lebih jalan lebih jauh. Bisa aja kan namanya pelaku bisnis di perusahaan ekspres ya kenapa nggak jalan sendiri aja sama-sama. Tapi balik lagi tadi kalau kita mau jalan cepet, mau jalan dengan akhirnya benar-benar bisa mengabsorb tadi istilahnya point of result yang di lapangan tuh kayak gimana. Kalau ngomong di atas doang semua. Di lapangannya kan lebih banyak yang akhirnya bahkan seller Jogja, seller Malang aja mungkin ada beda-beda juga. Itu nggak bisa ke absorb dengan cepat. Bisa aja kalau semua orang mau jalanin sendiri-sendiri gitu.
tapi akan makin buang waktu dan berat. Makanya itu yang penting jadi kolaborasi. Jadi bisa aja tadi kalau tadi dengan konteks teknologinya buat antar aja ya kita pengen berteman gitu. Karena yang udah tahu kok, sellernya udah kenal dan udah banyak ngobrol sendirinya gitu dengan yang Bro Faris, kebutuhan gue tuh ini, pain point gue tuh ini gitu kan. Kalau Express mau jalan, tapi kan dia juga bilang ya kan nanti tetap aja gue harus pilih mau Expressnya siapa. Nggak bisa Express yang jalan kan, harus dari Bro Faris. Jadi balik ke konteksnya itu, teknologi itu tergantung segmennya. Dan yang kedua, memang pasti akan ada tetap spesialisasi orang akan lebih dalam di mana. Gue nggak merasa ada satu institusi atau satu perusahaan yang akan own semua gitu. Karena ujungnya itu akan jadi milik buat industri lagi kok. Cepet banget sekarang industri bikin apapun, ya nanti 6 bulan lagi juga ada yang bikin juga sama kok. Cepet banget. Jadi emang harus cepet untuk kita sama-sama bisa kolaborasi aja. Itu sih. Menarik. Kita dengar ya. Tapi kasih tepuk tangan dulu. Ini insight yang dari tadi kalau kita mendengarkan narasumber yang memang mengerti teknologi itu mau dibawa kemana dan akan ujungnya kemana. Ini jadi insight berharga sebenarnya buat yang dengar kan ya. Dari Bro Faris bagaimana? Oke. Dari versinya kirimin aja ya, setelah jalanin aja sama antar. Ya. Oke. Jadi kita tadi kan udah saya jelaskan, kita fokus kepada seller, kiriman, yang mengirim lah ya. Kalau antar aja tadi saya jelaskan juga operasional. Kita juga udah kolaborasi. Jadi kita udah jalan ke beberapa kota, melihat seller, problemnya ada di mana. Nah, kita yakin sebagai perusahaan teknologi, pertama kita pasti akan menomorkan customer voice. Pertama, kita akan fokus kita yang tadi saya bilang adalah customer. Sekarang kita punya pelatihan, Mas. Jadi kayak akademi lah, akademinya kiriminnya aja. Jadi kita justru mengajarkan mereka gimana sih menjadi brand yang sustain, karena market kita itu paling banyak ternyata yang kita lihat itu adalah 80% dari sebaran seluruh Indonesia dan customer kita udah 300.000. Itu 80% itu kita bilang pelaku yang baru mulai usaha. Artinya dari 1 sampai 300 paket sebulan. Jadi emang kecil. Mungkin teman-teman ekspedisi nggak akan masuk ke sana karena saya yakin biayanya akan lebih mahal, Pertama kita kolaborasi, keuntungan dengan kiriman aja. Pertama si antar aja. Pertama meminit komplain, Mas. Kita juga punya CS 24 jam. Sebelum masuk hard komplain, kita mau filter dulu. Nah, kalau Chatnya orang apa bot? orang. Oke. Alhamdulillah sekarang udah semi-semi AI. Saya cuma pengen colek aja. Nah, Soalnya Jogja itu bakalan jadi the next Silicon Valley-nya katanya kan. Jadi Justru gini, Mas. Yang saya lihat perjalanan saya tadi menarik, ada bot sama manusia. Saya 2021 itu kita berinvestasi di mana customer service kita lebih baik. Artinya saya investasi orang untuk CS bisa 24 jam. Ternyata menggunakan orang itu dianggap bot. Itu dianggap bot. Karena teman-teman customer service itu dia udah tahu patternnya, dia copy paste di template. Jadi apa yang ditanya customer jawabannya sama, Mas. Jadi learning saya berjalan 2 tahun ini kenapa sekarang udah menggunakan AI. Ternyata ya kembali lagi ke orangnya sih sebenarnya. Tapi tidak dipungkiri bahwa itu tadi kita ngelihat bahwa ternyata orang ini masih dianggap. Yang harapan saya customer service kita itu bisa sampai curhat sampai ke customer. Nah ternyata kita malah dijudge, wah kalian itu buat. Nah dengan ada AI, ya sekarang kita udah mulai implementasi AI gitu. Nah kembali lagi tadi kolaborasi dengan Antaraja, dengan beberapa 3PL juga, yang tentunya secara permasalahan itu kita filter dulu. Mungkin teman-teman dulu kalau nggak ada agregator langsung ke 3PL, mungkin nggak dibales sama ekspedisi. Karena dia kirim paket cuma 1-2, komplainnya luar biasa. Betul, gitu. Artinya mereka tidak terlayani. Secara mungkin segi marketing gitu, atau sales gitu. Kita cukup menghandle yang kiriman bawah-bawah, mungkin yang pelaku industrinya ekspedisi itu bisa melakukan yang besar-besar, government dan segala macam. Sehingga target marketnya juga berbeda, secara cost bisa saving
menurut saya kita berkolaborasi itu lebih arahnya ke sana gitu Pak. Gitu. Luar biasa. Jadi jalanin aja dulu dia. Jalanin aja dulu. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kalau misalkan udah mulai ada yang mau bertanya, boleh. Saya mau bagi-bagi durasi. Nah, silakan Pak. Mungkin boleh dibantu panitia. Konfirmasi sama MC tadi kita mulainya agak mundur, jadi ada ekstra durasi ya. Jadi 5 pas ya, masih oke. Oke, jadi kita punya 5 menit nih, bro. 5 menit kita akan coba maksimalkan. Silakan Bapak, mohon berdiri untuk menyampaikan Bapak dari mana, namanya siapa, dan pertanyaannya apa, Pak. Baik Pak, makasih. Izin Pak, saya Margono Sugeng dari Universitas Dian Nusantara. Pertama, saya bersyukur dan terima kasih diundang di acara ini, acara teknologi dan kolaborasi. Terima kasih pada Aldi dan panitia. Jadi saya satu pertanyaan, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewan Pembina bahwa terjadi perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari kalau kita tarik belakang dari zaman kantor pos, terus ada apa itu antar cepat dan seterusnya, kan sekarang berubah. Nah, kami dari perguruan tinggi itu melihat antar aja, kirim aja dan seterusnya. Kalau selama ini antar aja, kirim aja, yang dikirim itu barang dan seterusnya. Saya ingin kaitannya dengan kolaborasi, khususnya di perguruan tinggi kan itu mendidik adik-adik mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten di bidangnya. Nah, saya ingin dari kata kolaborasi, bagaimana kalau antar aja, kirim aja juga mau antar aja, kirim aja adik-adik mahasiswa untuk kompeten di bidang logistik itu. Tentu kolaborasi. Nah, ini suatu momen yang baik kalau kita bisa kolaborasi antara ALD dan industri logistik ini kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, di samping itu kami juga sedang mengembangkan kurikulum untuk memasukkan semua teknologi AI dan big data ke dalam kurikulum, sehingga mahasiswa yang di era digital ini semakin kompeten dan mampu mengembangkan teknologi untuk mendukung perkembangan logistik. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Pertanyaannya sangat baik Pak. Saya kasih narasumber kita yang luar biasa untuk bantu jawab dulu ya Pak Sugeng ya. Silakan Bro Handi dulu atau Bro Faris, karena ini terkait sama gimana kolaborasi korporasi dengan institusi pendidikan, dan sebagai founder yang backgroundnya tech based nih, pure coder ya, yang suka dengan coding, bisa menjawab yang ditanyakan tadi. Silakan. Terima kasih Pak atas masukan dan juga mungkin insight-nya gitu ya Pak. Mungkin kalau saya hari ini harus menjawab tentang bentuk-bentuk nyata yang bisa dilakukan, mungkin belum bisa. Tapi secara prinsip saya melihat memang kami sendiri di Antaraja juga pastinya dengan pertumbuhan dan kecepatan seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya semua itu masalah resources people. Itu yang memang kami juga alamin selama 6 tahun ini. Ujung-ujungnya adalah memang semua perkembangan yang harus kita lakukan ini adalah tentang manusianya juga. Dan makanya sangat tertarik Pak kalau dari sisi pihak universitas juga semakin mendalami gitu ya dari sisi industri ini. Dan saya juga lihat memang banyak ya industri ini tuh udah semakin berkembang di universitas-universitas itu. Karena itu menjadi sebuah bagian dari sisi perubahan tadi sih. Kebetulan Antaraja ini juga memang kita punya niat untuk bisa menjadi sebuah salah satu lah ya perusahaan kurir dan juga bagian dari logistik yang mengedepankan teknologi. Makanya tadi saya lagi cari, saya lupa kemarin ada juga buka kelas kemarin untuk mencoba ngambil project gitu ya, bentuknya dalam seperti magang selama 6 bulan untuk kita sama-sama pengen menumbuhkan juga minat-minat baru orang-orang di bidang teknologi logistik. Dan itu kita, makanya tadi saya cariin Pak, nanti mungkin kita baru open kemarin di minggu lalu.
Jadi prinsipnya memang untuk pengembangan semua ini ke depan, balik lagi ujung-ujungnya nih resources manusianya udah harus lebih siap juga. Ya Indonesia kan kita ya dengan tantangan yang makin besar, kalau baca-baca katanya kan masih paling mahal ya di Asia Tenggara ya. Setahu saya sih begitu. Kita kalau nggak salah 23% itu dari PDB biaya logistik Indonesia. Kemarin itu kalau klaim pemerintah sudah turun. Udah turun ya? Iya. Udah turun di bawah 20 ya? Sudah turun jadi 14%. 14. Tapi memang kita perlu men-challenge dasar dari penetapan itunya. Klaim 14% itu dari mana? Dari mana? Karena disampaikan ke yang lain gimana gitu ya. Karena saya dengar terakhir yang paling bagus masih Singapura. Udah 7 atau 6% katanya. Ya, tapi itu yang memang jadi tantangan sih Pak. Makanya terima kasih Pak, nanti mungkin kita coba bisa lihat apa yang mungkin bisa segera dilakukan untuk kolaborasi-kolaborasi dari sisi menciptakan sumber daya manusia juga yang lebih siap buat masuk ke logistik. Terima kasih Pak Hadi jawabannya. Semoga nanti ini bisa didiskusikan lebih lanjut dengan Pak Sugeng ya setelah ini offline of the stage. Saya kasih kesempatan untuk Bro Haris nih. Ya. Jadi kalau saya kan dari segi startup dan teknologi Pak. Jadi pertama benar kata Pak Hadi adalah bisnis itu PR pertama. Tadi saya juga udah cerita bahwa CS saja dianggap robot. Padahal harapan saya CS itu bisa ngobrol dengan customer. Bisnis itu adalah problem bagi perusahaan. Nah, tapi kita juga sama selama ini kita juga menerima teman-teman magang dari beberapa universitas di lingkungan juga Pak. Jadi kita bantu mereka edukasi tentang teknologi. Terus secara teknologi kita juga sudah mengembangkan, tentunya sekarang ini lagi digencar-gencarkan dengan AI. Jadi kita juga tidak bisa melawan teknologi. Kita hanya bisa mempelajari dan apa manfaatnya buat bisnis kita agar kita bisa bertumbuh. Nah, yang kita implementasi salah satunya adalah product knowledge untuk training dan karir. Jadi kita sekarang ini dari SR itu dari seleksi kandidat itu menggunakan AI bahkan sampai product knowledge. Jadi product knowledge kita kirimin aja itu dari AI sendiri. Jadi tidak perlu menjelaskan lagi apa itu kirimin aja produknya seperti apa. Nah, kita mau menggunakan teknologi. Nah, harapannya buat teman-teman mahasiswa gitu ya, mungkin bisa mengarahkan mengadopsi ke dunia teknologi dan AI. Mungkin cukup ya. Terima kasih Pak Hadi dan Bro Haris. Bro Haris. Saya lihat ada satu tangan diangkat. Saya kasih kesempatan untuk satu penanya dulu ya Pak ya. Setelah ini soalnya kita harus transisi ke sesi berikutnya. Silakan Pak Nidya, boleh tolong dibantu. Sudah ada, silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maurice Situmorang, senior partner dari kantor hukum dan PRP. Terima kasih juga untuk Aldi telah menerima kami. Berbeda mungkin dengan para peserta lain, kami bukan perusahaan logistik, tapi kami kantor hukum. Sekarang menjadi anggota Aldi juga. Nice Pak, welcome. Saya tertarik sekali ketika awal dari talk show ini banyak membahas mengenai teknologi dan regulasi. Saya mau tahu nih, mau dapat sharing juga dari teman-teman, kirimin aja maupun dari antar aja. Kalau bicara teknologi, sekarang ini nggak bisa lepas dari perlindungan data pribadi. Salah satu faktor yang menjadi kunci juga, kalau saya bilang sebagai sebagai penyeimbang pesatnya teknologi dalam kaitannya dengan banyaknya customer juga yang hendak di reach out dengan perlindungan data pribadi. Nah mungkin teman-teman dari antar aja maupun kirimin aja, ada nggak sih challenge terbesar sekarang menghadapi ketentuan atau regulasi perlindungan data pribadi yang semakin ketat ini, dan apakah compliance levelnya sudah di situ gitu. Mungkin kalau kita kolaborasi namanya jadi legal aja gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Maurice, terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Silakan mau Bro Handi duluan atau Bro Faris duluan yang menjawab. Ini pertanyaan bagus, penting. Iya, emang penting banget nih, apalagi ya PDP itu memang jadi sebuah, menurut saya keharusan gitu ya, yang udah harus akan jalan. Ada dua hal, satu tentang compliance level, menurut saya sebagai bagian dari kita jalan dengan semua
pemerintah, regulasi, dan juga kepentingan dari customer-nya itu memang harus segera dilakukan. Dan antara aja sampai hari ini ya memang kita sudah masuk di tahap pertama untuk dapat semacam ya tingkat compliance pertamanya lah ya untuk PDP, dan juga ISO 9001 untuk manajemen risk data. Itu salah satu part yang memang penting untuk kita masuk ke sana. Dan menurut saya itu memang akan terus berjalan dengan berbagai macam tantangan. Saya makanya langsung cerita dikit yang kedua tentang tantangannya gitu. Karena banyak hal yang customer sekarang juga jadi tantangan tuh buat perusahaan kurir, Pak. Contohnya sekarang namanya di XXX gitu ya. Jadi nomor telepon juga kadang-kadang nggak dikasih. Kalau ditanya buat pelaku secara kepentingan kurir, itu sangat mempengaruhi produktivitas ya. Mungkin tahu juga di Indonesia sendiri juga nyari alamat belum tentu mudah. Tapi ada beberapa perusahaan yang sudah masuk ke compliance yang lebih tinggi kan memang udah akan menjaga, dan itu jadi tantangan dari balik. Makanya tadi kepentingan dari sisi ngelihat memang ini ada sesuatu yang udah akan masuk ke tahap itu. Tapi juga gimana nanti teknologi bisa membantu juga sebagai bagian dari kolaborator menengahi. Karena kalau enggak kan akhirnya nanti yang hurt juga tadi ya productivity. Balik ke customer-nya juga kok nggak nyampe-nyampe misalnya barangnya gitu kan. Jadi banyak hal yang memang akan jadi tantangan ke depan untuk hal ini. Walaupun menurut saya sih komitmen untuk bisa melakukan itu memang jangan ditunda lah gitu. Kalau saya yakin memang itu sesuatu yang memang penting untuk kepentingan kita semua gitu ya. Cuman ya tantangannya secara operasional ya akan terus ada, dan memang lumayan menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu sih. Terima kasih Bro Andi. Kita dengar pandangannya Bro Haris terkait dengan data pribadi. Sebagai platform ini, sebagai pelaku usaha yang punya operasional fisik ya. Kalau dari platform gimana? Karena saya basicnya teknologi, yang paling pertama itu adalah security. Saya juga udah cerita juga bahwa kita itu banyak ngalangin dan kecil. Hacker itu biasanya di mana ada gula ada. Misal ketika di situ ada platform, ada nilai rupiah dan segala macam, pasti itu akan terjadi. Salah satu standar kita harus walaupun kita belum masuk ke standar ISO dan segala macam, itu masih proses, tapi kewajiban standar untuk keamanan sebuah data itu paling utama. Karena kalau kita impor pasti ada financial report dan segala macam yang data-data itu standar dari teknologi yang saya terapkan bahkan di teknologi, di divisi teknologi itu yang megang server satu orang, jadi ada akses SOP. Jadi dari sisi kita keamanan dari secara aman dan benar-benar secara yang kita lihat ini adalah cukup banyak challenge-nya, terutama di security, terutama data pelanggan. Jadi data pelanggan ini bahkan bisa dimanfaatkan sama kurir. Kurir ini tahu yang kita terjadi kasus kemarin adalah kurir ini tahu data customer seller si A yang ngirim ke bapak pembeli. Nah, barang itu ditukar seolah-olah dia yang ngirim, dia datangnya barang sampai dan itu COD, jadi yang menerima itu si oknum tersebut barang sel. Itu yang terjadi pada saat ini yang kita lihat niat. Nah, harapan kita juga sangat menarik ini dibahas dengan teman-teman PL untuk gimana perlindungan data ini sampai ke kurir, walaupun challenge-nya cukup besar. Nah, alamat aja masih ada samping alamatnya sini samping mesin. Jadi tidak ini mana tidak kelihatan, kurir baca aja gitu. Nilai itu besar. Mungkin dengan teknologi harusnya menurut saya ketika dengan mungkin parcel, dengan Gojek, dia dengan tagging sekarang dengan mudah tanpa kurir itu melihat data. Nah, harapannya kita akan berkembang ke sana. Mungkin dari segi ekspedisi juga bisa support hal untuk perlindungan data tersebut. Gitu. Baik, jawaban yang sangat baik dari kedua narasumber kita. Kasih tepuk tangan. Semoga menjawab Pak Haris ya. Kalau masih mau dieksplor nanti bisa dilakukan off the stage. Karena keterbatasan durasi,
saya mau menyimpulkan nih sebagai penutup dari sesi pertama terkait dengan topik teknologi dan kolaborasi. Kita belajar dari dua narasumber yang mewakili brand mereka masing-masing ya, korporasi mereka masing-masing. Satu dari Anta Raja dengan grupnya Asa, satu lagi Mas Bro Faris dengan Kirimin Aja. Terlepas dari kemiripan nama mereka, ada kesamaan terkait mereka melihat teknologi ini harus dijaga dengan baik dari sisi security tadi, harus bisa benefiting semua pelaku, dan yang tadi yang menarik dibahas oleh Bro Handi adalah ujung-ujungnya teknologi ini akan bisa jadi milik bersama. Jadi mungkin bisa dibilang semi public domain yang kalau bahasa coder kali jadi open source, bisa dipakai sama siapa aja, bisa digunakan oleh siapa aja, tentunya dengan catatan dipayungi oleh satu aturan yang baik gitu, dimana kita sebagai asosiasi dan anggota dan juga di support oleh pemerintah lewat kementerian juga menjadi mitra kerja bersama untuk nantinya bisa datang dengan satu aturan yang membantu kita melindungi semua yang kita lakukan, apapun itu bentuknya, sebagai platform, sebagai pelaku usaha yang punya aktivitas fisik delivery, dan sampai ke level konsumen, mitra kolaborasi yang memakai teknologi ini, semuanya bisa tidur nyenyak. Setuju ya? Nggak yang, aduh kalau kita kerjasama kolaborasi sama si A, gimana ya data pribadinya ya? Gimana ya security di jaringan saya gitu? Nggak ada tuh yang deg-degan kayak gitu ya. Tentunya kalau misalkan kita pengen tahu lebih jauh apa yang bisa dipelajari dari kedua narasumber ini, memang challenge-nya kita cuma satu, waktu. Jadi dengan berat hati saya harus menutup dulu nih sesi yang ini, tetapi bukan berarti Bapak dan Ibu yang hadir pagi hari ini tidak bisa berinteraksi dengan narasumber yang ada di stage. Setelah ini mungkin pada saat coffee break ataupun sesi di akhir sesi pagi hari ini bisa berkomunikasi dengan Bro Handi dan Bro Faris ya. Diizinkan ya Bro ya? Boleh? Nanti siap-siap sama antriannya aja gitu ya. Oke. Untuk itu dari panitia saya sebagai moderator menutup sesi ini, saya minta bersama Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan aplaus buat kedua narasumber yang luar biasa. Semoga mereka di sesi-sesi halal bihalal atau meetup berikutnya, meetup bahasanya Aldi, meetup berikutnya, mereka berkenan hadir dengan topik-topik yang memang relevan dan bermanfaat buat kita semua. Jadi Bro Andi, Bro Faris, terima kasih kami atas nama Asosiasi Aldi dan semua anggota dan hadirin hadir pada hari ini, pagi hari ini. Ucapkan terima kasih banyak dan sukses buat Bro berdua. Tepuk tangan sekali lagi. Waktu dan tempat.